Baik, puji Tuhan, senang kembali bersama dengan Ibu Bapak, saudara-saudara pada hari Minggu ini. Nggak terasa kita sudah di minggu kedua, di hari Minggu kedua pada bulan April ya. Satu pengumuman bagi kita, untuk hari Jumat ini kita rayakan Jumat Agung. Hanya ada 2 ibadah, jam 11 dan jam 2. Jadi yang 9.30 dan jam 5 kita gabungkan ke jam 11 dan jam 2. Ya, sekali lagi untuk Jumat Agung dan hari Minggu Paskah kita kembali seperti biasa. Jam 9.30, 11, 2 dan jam 5 sore. Baik, itu saja pengumuman bagi kita. Saudara-saudara, ini kasih Tuhan. Sering kita merasa bahwa masalah paling besar kita adalah menyesuaikan diri dengan kondisi di luar kita, atau peperangan paling berat yang kita alami adalah dengan situasi di luar kita. Tapi sebenarnya kalau kita kembali ke Alkitab, Alkitab justru mengatakan musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Karena itu dalam Amsal dikatakan orang yang mampu menguasai diri itu lebih hebat daripada orang yang bisa menguasai kota. Karena mengendalikan diri kita itu sangat tidak mudah ternyata. Karena itu hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian dari firman Allah tentang peperangan dalam batin. Kita belajar dari surat Roma. Saudara, istilah batin, saya coba lihat di Alkitab ini bisa juga itu menyangkut tentang jiwa, bisa juga menyangkut tentang pemikiran kita. Bahkan ada juga yang mengatakan tentang nurani, walaupun tidak mutlak sih menggunakan kata nurani, karena lebih banyak orang setuju nurani itu terbentuk oleh sebuah lingkungan, oleh sebuah pengalaman hidup yang membentuk namanya nurani atau hati nurani. Tetapi nggak apa-apa saudara-saudara, coba kita lihat peperangan dalam batin kita. Apa yang saya maksud dengan peperangan dalam batin kita? Saya ajak kita untuk melihat firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-7, ayat 22-23, sebab dalam batinku, ini Paulus mengatakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi saudara lihat di sini, ada dalam batinku aku suka hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Jadi saudara-saudara, Rasul Paulus ini memberikan sebuah kesaksian. Mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam batinku aku suka akan hukum Allah? Saudara tahu Rasul Paulus ini kan seorang Sanhedrin. Sanhedrin itu dalam kelompok orang Yahudi itu lebih tinggi daripada ahli Taurat. Dan tidak sembarang orang bisa jadi Sanhedrin. Artinya dia adalah orang yang menguasai semua hukum Tuhan pada masa itu. Sehingga dia masuk kelompok elit, Sanhedrin. Gurunya aja namanya Gamaliel. Gamaliel terkenal sebagai pengajar Yahudi yang luar biasa, gurunya para ahli Taurat. Sehingga kalau dia mengatakan dalam batinku, dalam pikiranku, bahwa dia suka hukum-hukum Allah. Artinya apa? Dia menguasai hukum Allah, bahkan dia katakan hukum akal budiku. Saya coba menggambarkan ini supaya lebih mudah kita pahami. Saya buat gambaran seperti ini. Jadi penyebab peperangan batin bagi Paulus itu adalah dia katakan dalam batinku, yaitu batin, itu ada hukum Allah yang sekaligus juga disebutnya hukum akal budi. Standar bagi akal budi. Jadi saudara-saudara, orang-orang yang selalu mengatakan saya orang idealis, sebenarnya dia sedang menyediakan akal dia sebagai standar. Begitu ya, orang idealis kan begitu kan? Akal dia sebagai standar, kebenaran yang ada dalam pikiran dia dijadikan sebagai standar. Nah, Rasul Paulus, dia berani menjamin mengatakan bahwa akal budik itu standarnya adalah firman Allah, hukumnya Allah. Kan luar biasa saudara. Tetapi meskipun dia katakan dalam batinku, aku punya hukum Allah yang menjadi hukum akal budiku, ternyata itu jadi dilema bagi dia. Karena di sisi lain dalam hidupnya ada yang namanya anggota tubuh yang dikuasai oleh hukum dosa.
Nah ini kan semua dalam dirinya Paulus ini. Dalam tubuhku, dengan kata lain, Rasul Paulus mengatakan, dalam batinku, dalam pikiranku, dalam jiwaku, ada hukum Allah. Tetapi dalam tubuhku, anggota tubuhku, yang dalam bahasa Alkitab, itu sering dikatakan dagingku dikuasai oleh hukum dosa. Dikuasai oleh hukum dosa. Artinya apa? Paulus mengatakan, inilah peperangan dalam diriku. Kadang-kadang gak nyambung apa yang aku pikirkan dengan apa yang aku lakukan. Saudara, itulah hidup. Jadi kehidupan kita sering terjadi peperangan kan seperti itu. Kita ingin lakukan yang baik, tetapi akhirnya tubuh kita mengatakan ya gini aja lah, gini aja lah, gini aja lah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, coba kita lihat di ayat berikutnya bagaimana Rasul Paulus mencoba menjelaskan bagaimana peperangan ini dalam batin terjadi. Yang pertama kita lihat ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Saudara, Paulus berani sekali mengklaim seperti itu, mengatakan sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Wow. Sebagai manusia nggak ada yang baik. Dengan kata lain, Rasul Paulus mengatakan, manusia, semua kita yang secara manusia harus sadar, kita ini tidak ada hal yang baik dalam diri kita. Saudara coba ingat, satu ketika, ada seorang anak muda mendatangi Yesus. Kemudian memanggil Yesus dengan istilah guru yang baik. Tapi Yesus katakan, kenapa kau katakan aku guru yang baik? Karena tidak seorang pun yang baik, kecuali Allah saja. Artinya apa? Yesus mengatakan kalau engkau katakan aku guru berarti manusia. Manusia nggak ada yang baik, hanya Allah saja. Hanya Allah saja. Saudara-saudara, hanya Allah saja. Nggak ada yang baik. Jadi nggak boleh kita mengatakan, saya kan orang baik, dia kan orang baik. Enggak, saudara. Kebaikan kita itu relatif. Tapi kalau kita jadikan kebaikan itu standarnya adalah hukum Allah, tidak ada kita yang baik. Setuju, saudara? Kalau standarnya hukum Allah, cuma kan yang jadi standar bagi kita kan, itu kita buat standarnya moral, etika. Sehingga kita mau, si ini baik karena dia begini-begini. Itu kan standarnya hanya moral, etika. Tapi Paulus mengatakan sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Nah makanya kembali pada anak muda tanpa Yesus tadi. Ketika guru yang baik, apa yang harus kulakukan supaya aku bisa masuk dalam hidup yang kekal? Yesus mulai bicara masalah moral. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan menjadi saksi dusta. Semua hukum-hukum yang menjadi standar moral dalam hukum Taurat. Dia dengan pongahnya mengatakan apa? Wah, sejak kecil aku sudah lakukan itu. Artinya aku tidak bersalah kalau standarnya itu. Tapi Yesus memberikan standar yang lain di luar standar moral. Yesus katakan apa? Kalau gitu kau pulang ke rumah, jual semua hartamu bagi sama orang yang miskin dan datang kemari. Ini yang jadi berat. Karena ini bukan lagi bicara masalah moral, betul nggak? Coba di mana standarnya saudara? Saudara disuruh jual harta saudara bagi sama orang. Itu ukurannya apa? Masalah moral. Di luar itu. Alkitab mengatakan apa? Akhirnya dia katakan, dia sedih, dia pulang dan gagal ikut Yesus. Karena apa? Kalau memang bicara baik, yang tadi katakan guru yang baik, Yesus katakan kalau kamu baik, ya standarnya ini. Dan dia gagal. Kadang-kadang kita mengukur orang kebaikannya karena dia enggak ini, enggak itu, berbuat ini, berbuat itu. Saudara, itu enggak cukup bagi standarnya Allah untuk sebuah kebaikan. Jadi kenapa terjadi peperangan dalam batin kita? Yang pertama, karena kita bukan orang baik, ingin melakukan yang baik. Saudara, kalau orang tidak baik, ingin melakukan yang baik, itu enggak mudah. Enggak mudah. Tapi sekali lagi, standar kebaikan itu adalah hukum Allah tadi.
hukum akal budi. Hukum Allah yang menjadi hukum akal budi bagi dia. Jadi peperangan batin dalam diri Paulus, dalam diri kita, itu yang pertama adalah karena memang kita bukan orang baik, tapi ingin berusaha melakukan yang baik. Gimana saudara merasa cukup baik? Karena itu saudara, satu ketika Yesus dibawa kepada Yesus seorang wanita yang gak benar. Yang katakanlah standar moralnya buruk. Kemudian orang Yahudi katakan, menurut hukum Yahudi orang ini harus dilempari batu sampai mati, dirajam. Yesus katakan, oke, saya setuju. Tapi tolong yang tidak pernah berdosa yang duluan melempar. Yang tidak pernah berdosa. Akhirnya Alkitab mencatat bagaimana? Satu-satu pergi. Kenapa tidak ada yang tidak berdosa? Saudara, Yesus mengatakan begini, hei, kamu orang berdosa, menghakimi orang berdosa. Artinya apa? Yang punya standar itu Tuhan. Berarti yang bisa menghukum hanya Tuhan, bukan manusia. Kasarnya jangan maling teriak, maling kan begitu. Saudara-saudara, itu pola pikir Yesus tentang sebuah standar kebaikan. Karena itu saudara-saudara, kita harus akhirnya mengatakan, iya saya bukan orang baik. Semua kita harus menyadari, kita bukan orang baik. Karena itu saudara, dalam filsafat kuno mengatakan begini, sejahat-jahatnya orang ada sisi baiknya, tapi sebaik-baiknya orang ada sisi jahatnya. Betul enggak? Saya ingin cerita saudara, ini sebuah kesaksian, kisah nyata dalam hidup saya, yang terjadi sekitar 7-8 tahun yang lalu. Ada satu acara di Jakarta, satu acara di tingkat nasional lah seperti itu, ada orang yang saya anggap sebagai guru saya lah saya katakan, saya banyak meniru banyak prinsip dalam hidup dia, dalam berbagai hal, saya sangat mengagumi dia. Tetapi Tuhan izinkan saya di acara itu, dia mempertontonkan, maaf saya pakai mempertontonkan, sesuatu yang di luar ekspektasi saya tentang beliau. Dia tunjukkan kekasarannya bicara, dia tunjukkan bahwa dia seorang yang menunjukkan otoriter seperti itu ketika dia menghakimi seseorang di depan banyak orang. Saya bingung, kok sesadis ini orang ini? Padahal selama ini saya kagumi luar biasa dia. Selesai acara saudara, saya harus terbang ke Medan, di airport itu, di lounge itu saya nangis. Benar-benar kayak anak kecil saya di situ menangis, air mata saya bercucuran. Sedih sekali rasanya. Kok orang yang saya kagumi sekali, kok hari ini berbuat seperti itu? Akhirnya saudara, saya telepon seorang teman di Jakarta juga, yang juga mengenal baik yang saya katakan tadi, yang juga orang ini juga saya anggap juga sebagai mentor saya. Saya bilang, Pak saya sedih sekali Pak. Loh kenapa Pak? Kenapa Pak Elim? Kenapa sedih? Nah, saya cerita, dia ketawain saya. Dia bilang, Pak setiap orang punya sisi terang dan punya sisi gelap. Selama ini Bapak hanya melihat sisi terangnya dia. Dan tadi Bapak kebetulan lihat sisi gelapnya orang itu. Tolong Bapak catat, dia bilang. Makanya jangan pernah menganggap ada orang yang cukup baik. Bisa dipahami saudara? Kita seringkali sedih, kecewa karena menganggap orang ini idola saya, orang ini. Tapi begitu kita lihat sisi gelapnya dia, kita mulai kecewa. Bahkan ada orang karena kekecewaan, dia berbuat sesuatu yang berarti gak ada gunanya, betul gak? Makanya Paulus katakan, hei, sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Baik-baiknya kita ini itu relatif masih relatif. Contohnya begini, menurutmu si A baik enggak? Oh baik sama saya. Tapi tanya si B, apanya yang baik? Artinya apa? Bisa saja si A ini kepada si B baik, tapi pada si C enggak, kan begitu? Kalau standar baik berarti pada semua pun harus baik. Dan tidak ada celah di sana yang tidak baik. Ini yang dimaksud Paulus dengan baik. Tidak ada sisi buruk dalam dirinya. Dan kita semua punya sisi buruk. Jadi tidak ada sesuatu yang baik dalam diri kita.
Tidak ada seorang pun yang baik. Saudara, ini harus kita sadari. Supaya kita sadar, karena pergumulan kita, karena kita merasa baik. Dan akhirnya ketika ada orang berlaku yang tidak baik sama kita mulai terganggu, betul nggak? Karena kita merasa baik. Tapi coba kalau kita merasa saya bukan orang baik. Jadi ketika menghadapi sesuatu yang tidak baik, ya sama-sama tidak baik. Selesai. Oke. Yang kedua, saudara, kita lihat ayat 19 dan 20. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yang jahat yang aku perbuat. Perhatikan saudara. Jadi karena kita bukan orang baik, tapi hukum akal budi kita, hukum Allah yang ada di pikiran kita, ada sebuah standar kebaikan. Dan kita mencoba melakukan, oh ternyata saya nggak sanggup melakukan yang baik itu. Yang kulakukan ternyata yang jahat. Karena apa? Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Dosa yang diam dalam aku. Ingin berbuat baik, tapi begitu kulakukan kok bukan yang baik. Karena ada dosa yang berdiam dalam aku. Tadi dikatakan ayat sebelumnya, dalam tubuhku terlalu dikuasai oleh dosa. Itulah sebab Yesus mengatakan apa? Roh memang penurut tapi daging lemah. Itu Yesus katakan ketika Yesus mengajak murid-murid ikut berdoa. Betul? Menjelang Paskah. Menjelang penangkapan Yesus. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, kata Yesus. Ayo berdoalah bersama dengan aku. Tetapi murid-murid memilih tidur. Yesus kata memang roh berkehendak tapi daging lemah. Artinya apa? Saya tahu, Yesus ingin mengatakan begini. Saya tahu kamu pengen doakan tapi ngantukmu itu enggak kuat. Tubuhmu itu enggak kuat. Ini faktanya saudara. Jadi keinginan ada, tetapi daging nggak nurut dengan keinginan yang baik itu. Keinginan ada berbuat baik, makanya ketika dilakukan jadi jahat. Saudara-saudara, itulah hidup. Itulah kehidupan kita. Ingin berbuat yang baik, tetapi daging kita menggeser kepada hal yang tidak baik. Sambil satu contoh, kita kembali ke Alkitab aja. Adam, ketika dia memakan buah bersama dengan istrinya Hawa, Tuhan turun ke Taman Eden, betul? Dan memanggil Adam, Adam di manakah engkau? Adam katakan, aku bersembunyi. Loh, kenapa bersembunyi? Apakah engkau makan buah yang kularang itu? Cepat sekali Adam mengatakan, wanita itu yang kau berikan padaku, dia yang membuat aku makan. Saudara lihat, ini baik nggak nih? Wanita itu yang mempengaruhi. Wanita nggak mau kalah, ular itu Tuhan, bukan aku, jangan aku dong, ular itu. Saudara lihat, inilah manusia. Seandainya sejarah boleh diulang, seandainya, berandai-andai nih. Tapi kan kita berandai kan kita yang sekarang berandai-andai karena kita tidak pada masa itu kan. Kadang-kadang kan begitu saudara. Coba kalau kita ada pada situasi itu mungkin juga sama seperti Adam juga. Saudara-saudara, saya berandai-andai begini. Harusnya Adam gentle dong dikatakan. Tuhan, iya aku tahu aku salah. Ada dua kesalahanku Tuhan. Yang pertama, ketika Hawa diganggu ular, aku tidak intervensi. Tapi membiarkan mereka berdiskusi. Soalan pertama. Yang kedua, ketika Hawa ngasih aku buah, aku terima, bukan aku tolak. Harusnya kan begitu, betul nggak? Tapi ada kan, bukan aku Tuhan, tapi dia. Makanya ketika ada satu kisah saudara, ini kisah. Katanya kisah nyata. Saya kan cuma dengar dari orang. Saya bukan saksi mata, cuma saksi dengar. Jadi di satu kampung katanya di daerah timur sana, ada seorang pendeta baru tugaskan ke satu kampung itu. Jadi sebagai pendeta baru di kampung itu, maka dia memilih untuk coba berkeliling, mempelajari kampung,
di mana-mana warga jemaat, gereja dan sebagainya. Satu ketika dia melewati satu ladang begitu atau kebun, dari kejauhan dia dengar ada suara seperti rintihan. Dia cari, ya. Akhirnya ditemukan suara itu dari kejauhan, ada seorang pria yang sudah agak tua sedang mencangkul. Dia pikir, wah bapak ini mungkin lagi sakit kan begitu. Begitu didekati dia kaget. Ternyata bapak ini setiap mengayunkan cangkul, dia sebut, Adam, Hawa, Adam, Hawa. Wih, ini pendeta bingung, apa hubungannya dengan Adam Hawa, kan begitu. Kemudian Pak Pendeta katakan, Pak mohon maaf, saya ganggu Bapak. Oh iya, ada apa? Kenapa Bapak setiap mengayunkan cangkul menyebut Adam Hawa? Dia langsung tanya, kamu orang Kristen bukan? Oh Kristen, pendeta. Oh apalagi pendeta? Coba baca Alkitab. Gara-gara Adam dan Hawa berdosa, kita jadi capek cari makan. Makanya saya dendam sama Adam dan Hawa. Saya anggap sedang mencangkul mereka waktu saya mencangkul tanah. Oh begitu, oh masalahnya di situ. Dendam sama Adam dan Hawa. Oke, pendeta dapat ide. Oh begitu, Pak gini aja Pak. Jadi Bapak mau makan, minum tanpa bekerja. Oh iyalah. Oke. Si pendeta katakan, gini aja Pak. Bapak pulang ke rumah, mulai sore ini Bapak tinggal di gereja. Di rumah saya tinggal di gereja Pak. Saya jamin seumur hidup Bapak akan makan, minum dan tidak perlu ke ladang. Oh betul, deal. Sore harinya, ini si Pak Tani datang ke rumah pendeta. Disambut baik. Nah, Pak Pendeta sudah pesankan istrinya, tolong masaklah apa yang bisa masak enak gitu ya. Kemudian semua ditaruh di meja dihidangin. Pak Pendeta katakan gini sama Pak Tani, mulai sore ini Bapak, ini kamar Bapak, kapanpun Bapak lapar silahkan makan, istri saya sudah masak ini lihat ini, meja, silahkan Bapak nikmati. Tapi tolong Pak, ini ada mangkok di tengah yang tertutup, jangan dibuka. Ya Pak ya? Oh ya, oke. Kami tidak bisa menemani Bapak karena kami ada tugas. Hanya diizinkanlah Pak Tani sendiri di rumah. Dia mulai makan. Setelah kenyang dia lihat mangkok di tengah. Pasti paling enak nih. Curang Pak Pendeta. Pasti paling enak dia ditutupin. Dia nggak kasih saya. Akhirnya saudara, dia bilang saya akan makan. Kan dia bilang apapun sini bebas saya makan. Dia angkat mangkok, lompat anak tikus. Dia bingung. Kok anak tikus ditaruh di tengah-tengah meja? Tersadar dia, jebakan Batman. Saya terjebak. Akhirnya saudara, ketika Pak Pendeta dan Ibu Pendeta pulang, dia duduk di kursi tapi dalam kondisi lesu. Pak Pendeta makan? Sudah. Loh kenapa lemas? Iya mohon maaf Pak Pendeta. Saya melanggar larangan Pak Pendeta. Apa itu Pak? Mangkok di tengah, saya buka. Loh memangnya kenapa Pak? Iya saya pikir itu paling enak, ternyata cuma tikus. Akhirnya pendeta mengatakan begini, begitulah Adam Pak Pendeta. Semua boleh kau makan, yang satu jangan. Tetapi dia penasaran, dimakan juga yang satu itu. Ternyata Bapak sama seperti Adam. Gimana Bapak, mau tetap tinggal di sini? Oh tidak Pak Pendeta, beta mau pulang. Saya mau pulang. Tapi tidak boleh lagi mengeluh. Iya Pak Pendeta, mulai besok saya akan ke ladang dan tidak sebut Adam Hawa lagi. Karena saya ternyata sama jeleknya seperti Adam dan Hawa. Gimana saudara, cukup baik? Mau salahkan Adam? Halo, emak-emak, kalau nyapu rumah salahkan Adam? Bapak-bapak kalau bekerja capek salahkan Adam? Semua orang ingin berbuat baik, tetapi yang tidak baik karena hukum dosa. Dosa terlalu kuat dalam diri kita, saudara. Karena itu kalau saudara melihat orang yang jahat, lihatlah dia dengan belas kasihan. Karena dia sedang dikendalikan hukum dosa yang dia tidak mampu. Saudara-saudara, karena itulah Alkitab itu bicara, dosa itu bukan sekedar sebuah akibat. Secara umum memang orang memahami dosa adalah sebuah kesalahan. Ketika kita berbuat salah, kita berdosa. Akibatnya berdosa.
Kita berdosa. Bahkan Alkitab juga mengatakan barang siapa tahu berbuat baik, dia tidak melakukan, dia berdosa. Iya. Tapi itu kan dalam praktek, maksudnya dalam secara praktis, tapi secara teologisnya sebenarnya dosa itu sebuah penyebab. Karena kita berdosalah maka kita berbuat salah. Karena kita berdosalah kita berbuat jahat. Karena kita berdosalah kita bisa bohong. Betul? Dan semua kita kata Alkitab dilahirkan dalam dosa. Saya ingin tanya kita orang tua yang ada di sini. Umur berapa anak kita pertama kali bohong sama kita? Masih ingat? Apakah setelah dia SMP? Ada yang 3 tahun udah bisa bohong sama maknya ya. Waktu dia numpahin air, siapa numpahin? Bukan aku, mak, kucing. Halo? Padahal 3 tahun, siapa ngajarin dia? Aduh, kalau nanti tanya mama bilang kucing ya, kan nggak ada kan? Tapi kok bisa tiba-tiba spontan aja? Kenapa saudara? Karena dilahirkan dalam dosa. Makanya kembali tadi, tidak ada satu yang baik bagi kita. Begitu kita lakukan, ternyata, loh kok jadi begini? Kok jadi dosa? Ya memang itu. Karena itu dalam bahasa Alkitab, kita ini diperbudak oleh dosa. Kita dikendalikan oleh dosa. Dosa inilah yang membuat kita itu tidak bisa tenang, tidak bisa bahagia. Karena ketika kita yang buat yang baik, ternyata kok jadi begini. Akhirnya kita perang batin dalam diri kita. Karena itu saudara-saudara, ini pengantar Paskah. Nanti Jumat kita lihat, itulah sebabnya. Karena Tuhan tidak mau terus kita diperbudak oleh dosa. Dia berikan Yesus Kristus untuk kita. Karena itulah Alkitab mengatakan, engkau ditebus dari dosa, bukan dari perbuatan. Dengan darah Yesus, betul? Karena kita tidak mampu berbuat yang baik, saudara. Tidak ada kemampuan kita untuk berbuat yang baik. Karena kuasa dosa, hukum dosa terlalu kuat dalam diri kita. Satu-satunya cara supaya hukum dosa melemah adalah dosa ini yang harus diberesin dalam diri kita. Lewat Yesus Kristus. Nah saudara-saudara yang ketiga, di ayat 21-26, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Coba, ini yang jadi peperangan dalam diri kita. Kadang-kadang saudara, kita sudah bangun satu konsep dalam pikiran kita, saya mau buat ini. Tapi begitu mau kita lakukan, daging kita mengatakan, jangan gitulah, gini aja lah. Jangan gitulah, gini aja lah. Saudara lihat. Sambil satu contoh saudara. Dalam Alkitab. Alkitab mengatakan begini, kalau seterumu lapar, kasih dia makan. Gimana saudara? Seteru lapar, saudara mau doain apa untuk dia? Ngasih dia makan atau doain dia, kok mumpung dia lapar Tuhan cabut nyawanya gitu? Atau malah saudara masakin dia yang enak-enak? Alkitab kata seterumu, itu hukumnya Allah loh, hukum akal budi. Karena apa? Seterumu lapar itu berarti dalam posisi lemah. Ketika kita kasih dia makan, itu kan sama dengan apa? Membuat dia, apa istilahnya? Hah? Aku lagi lapar, dikasih aku makan. Hah? Gimana saudara? Secara logika nyambung nggak saudara? Tapi secara ini daging, dia nyakiti kau kasih makan, itu daging. Ini hampir sama, ampuni mereka yang bersalah kepadamu. Ampuni. Walaupun kita tahu rumusnya, satu-satunya cara menyelesaikan sakit hati adalah mengampuni. Menghentikan sakit hati kemarin, ampuni. Sebab selama kita nggak mengampuni, kita akan terus sakit hati pada orang itu. Tapi begitu kita mengampuni, selesai sakit hati kita. Tapi daging kita mengatakan apa? Masa diampuni begitu? Waduh, bodoh sekali kamu. Nah, coba lihat. Mana mau kita ikutin? Halo? Peperangan dalam diri kita, hukum dosa dan hukum Allah. Nah, cenderung kita mengikuti hukum dosa, melayani hukum dosa, mengikuti keinginan daging, mengikuti keinginan tubuh, dan mengabaikan roh dalam diri kita, dalam batin kita. Mengabaikan kehendak Allah yang sudah kita dengar lewat firman Allah. Ini persoalan kita, saudara.
Karena itu Paulus mengatakan, bagaimana caranya kita untuk lepas dari sini? Dia katakan di dalam ayat yang ke-24 dan 25. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tubuh yang dikuasai dosa ini. Siapa yang bisa melepaskan aku? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tidak ada cara lain. Itulah sebabnya kita rayakan Yesus mati untuk kita. Untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Saudara tahu, orang pada masa lalu zaman bangsa Israel, setiap mereka berdosa harus bawa korban, domba, lembu untuk penghapus dosa. Tetapi Tuhan tahu terlalu mahal harganya. Terlalu menderita manusia itu hanya gara-gara dosa. Sehingga Bapa mengatakan, udahlah aku kasih korban sempurna bagimu, yaitu Yesus Kristus, untuk semua dosa-dosamu. Siapa yang sanggup melepaskan aku dari tubuh celaka ini, kata Paulus. Dan dia yang menjawab lagi, syukur kepada Allah, karena dia mengaruniakan Yesus Kristus bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.